Ya, kalau kita melihat ya dari yang menjadi perbincangan publik kemarin ya antara warga negara Korea ya, warga negara Korea, ibu kandungnya ya, melihat tuh cukup miris ya karena anak kandungnya sendiri dibawa lari ya oleh pelakor. Nah, dugaan pelakor ini adalah seorang warga negara Indonesia di mana dia adalah dangdut ya, dangdut artis ya. Nah, kita melihat bahwa adanya dugaan perselingkuhan ya. Di sini kalau ngomong perselingkuhan tentunya ada pasal dan undang-undang di mana diatur di dalam pasal 284 ya. Nah, perselingkuhan sendiri diatur di dalam pasal 411 di mana tuntutan pidananya itu sampai dengan 1 tahun penjara. Akan tetapi di 284 proses perzinahan itu sendiri itu proses perzinahan itu pasalnya 9 bulan, ancaman hukumannya 9 bulan, artinya di bawah 1 tahun penjara. Kalau masalah penahanan tentunya semua kan wewenang daripada penyidik ya. Apabila dirasa seorang terlapor kooperatif dan tidak melarikan diri atau tidak sulit untuk dihubungi, tentunya penyidik akan memberikan suatu kemudahan lah, artinya tidak ditahan. Tapi kalau memang ternyata dia mempersulit proses penyelidikan, dihubungin sulit, ya pasti penyidik akan melakukan upaya penahanan ya. Iya, karena kita melihat di sini, kalau dilihat video viralnya kan di sini ada dugaan pengambilan paksa anak kandungnya daripada ibu dari warga negara Korea Selatan. Di sini kan jelas bahwa yang mengambil itu pelakor dan ayah kandungnya. Kalau kita lihat ya, yang menggendong juga itu, yang menggendong anaknya yang kecil itu juga pelakornya, gitu kan, seperti itu. Nah, makanya kita melihat di sini apakah ada delik pidananya untuk pasal yang dikenakan penculikan anak, yaitu pasal 328. Apakah masuk dalam unsurnya? Kenapa di dalam pasal 328 itu adalah penculikan anak kandung kita diculik, gitu kan, diambil. Tapi yang membawa lari kan ayah kandungnya, ya kan? Tapi bersama pelapornya. Makanya mungkin sekarang ini, ya kan, harus dikembangkan dulu atau harus diproses penyelidikan sehingga materi dari apa yang disangkakan atau pasal-pasal yang dilaporkan, artinya kita melaporkan apa nih perzinahannya. Kalau kita lihat sudah melaporkan kan perzinahannya. Nah, perzinahan itu tersendiri itu tidak harus diikuti dengan bukti-bukti cukup kuat. Artinya apa? Perzinahan ini kan nggak berdiri sendiri. Adanya perselingkuhan, ada dugaan perzinahan itu udah satu ruangan, ada saksi, semua itu harus unsur-unsurnya juga pun jelas di situ. Nah, kalau anak sendiri, anak dipaksa. Nah, kalau memang nanti dibuktikan bahwa anak itu ada di orang lain, tentunya bisa. Tapi kalau tetap di bapaknya sendiri, bapaknya yang mengambil, nah itu nanti coba proses penyidik bagaimana nanti akan mengembangkan kasus ini, tentunya kan seperti itu. Kalau kita lihat di video ada paksaan, nah kita lihat lagi, dan ini ada konflik ya, konflik di dalam rumah tangga, tentunya konflik antara anak, ibu kandung dan ayahnya. Kalau kita lihat di video itu anak yang besar itu histeris, waktu ditarik nggak mau lah dengan ibunya. Tentunya di sini ada yang namanya psikologi anak yang tentunya pasti terganggu di situ. Kenapa? Karena ibu kandungnya aja dengan ibu kandungnya aja dia merasa nggak nyaman. Waktu ditarik posisinya nggak nyaman, makanya dia histeris, teriak-teriak kan. Nah, ini ada apa sebenarnya? Makanya inilah harus KPAI dari Indonesia tentunya, karena ini melibatkan orang luar negeri, tentunya harus mengakses lah ke KPAI di Korea Selatan, tentunya gitu. Nah, kita akan mengembangkan ini kasus. Kenapa sih sebenarnya harus anak ini harus dipisahkan dengan ibunya? Ada apa nih sebenarnya? Kan itu harus didudukin kasusnya. Karena kenapa? Karena anak tuh nggak ada bekas anak
semua orang itu kalau pisah dengan suami dan istrinya pisah, suami istri pisah ya, anak tuh nggak ada bekas anak atau nggak ada bekas anak tuh nggak ada, tetap aja ibu yang mengandung, bapak kandungnya, tentunya anak bebas untuk bisa bisa bercengkrama, bisa bermain dengan anak kandungnya sendiri, tentunya kan seperti itu, bukan malah dipisahkan kan seperti itu. Ya, kita sudah melihat bahwa adanya konvensi hukum internasional Den Haag ya, itu tentang penculikan terhadap anak. Penculikan anak dari negara asal ke negara luar. Nah, untuk bisa mengembalikan tentunya, kalau kita lihat di Korea Selatan udah masuk dalam undang-undang konvensi Den Haag sendiri yang menjadi poin penting concern terhadap penculikan anak. Tentu di sini melihat dari beberapa faktor, karena mungkin kita lihat dulu seperti apakah bukti-bukti yang cukup kuat terhadap suami istri ini, apakah ini cukup bukti, terus faktor anak pun menjadi hak asuh anak, ini kan harus dilihat apakah asuh anak ada di ibunya. Tentunya kalau yang namanya di bawah 12 tahun anak itu biasanya ada di bawah hak asuh ibunya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa kejadian kemarin, kenapa kok ibunya benar-benar tragis, ya kan? Ini kan ada faktor-faktor penunjang, apakah karena bapaknya ini ada perselingkuhan, tentunya itu dulu. Makanya dilaporkannya asal perzinahan dan perselingkuhan. Nah, disitulah kita lihat polisi akan mengembangkan sejauh mana setelah kasus ini dikembangkan atau diproses secara penyelidikan. Nah, akan dikembangkan kenapa? Terus anaknya ini ada beban moral nggak di sini? Ada psikisnya, kena psikisnya atau tidak, kan seperti itu. Tentunya semua prinsip-prinsip dasar daripada kasus ini adalah kita harus mempunyai bukti cukup untuk melaporkan sesuatu, sehingga ini bisa dikembangkan proses penyelidikannya, sehingga tahu sebenarnya ada konflik apa di dalam kasus ini. Proses penyelidikan dalam laporan tertentu ya tentunya, baik itu proses laporan terhadap perzinahan maupun terhadap penculikan anak, itu kan tentunya harus berdasar. Kalau yang bawa lari itu adalah bapak kandung sendiri, apakah itu dinamakan menyulik? Kan juga bisa dikatakan bahwa bapak kandung itu menarik. Tapi kan di sini karena membawa adanya pelapor, di situ ada orang lain di balik itu yang membantu untuk membawa anak tersebut. Tentunya ini menjadi poin penting buat proses polisi untuk mengembangkannya. Nah, pada prinsipnya setiap laporan itu tidak bermula dalam proses pasal yang kita mau tuju, tapi biasanya pasal pokoknya dulu. Karena ada apa sih? Karena ada perzinahan. Dan tentunya perzinahannya dulu yang kita akan laporkan. Nah, setelah dikembangkan nanti, nah tentunya pasti polisi punya dasar kuat atau tidak terhadap kasus ini untuk dijerat lagi, ikut serta dalam membantu untuk melarikan anak yang bukan anak kandungnya. Kan sebenarnya nggak boleh nih, anak bukan anak kandungnya membawa lari anak yang apalagi dia dugaannya tidak ada hubungan suami istri secara sah, secara negara, secara agama. Nah, itu lebih parah lagi tentunya.